Rencana tablik akbar Ustaz Khalid Basalamah di Kota Palu, Sulawesi Tengah ditolak oleh sejumlah organisasi masyarakat setempat. Hal tersebut menjadi viral di media sosial. Bahkan, beberapa pernyataan alasan disebut terkait penolakan kedatangan Ustaz kondang tersebut. Unggahan lainnya menunjukkan sebuah surat penolakan dari Himpunan Pemuda Al-Khairat, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, GP Ansor, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Asbaul Khairat, serta Majelis Syahamah. Dilansir dari Warta Kota Live, penolakan oleh pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, GP Ansor dan PMII Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kegiatan tablik akbar Ustaz Khalid Basalamah di Kota Palu, Sulawesi Tengah disorot publik. Penolakan tersebut justru dianggap upaya memecah belah anak bangsa lantaran Ustaz Khalid diketahui memiliki banyak pengikut. Warganet di sosial media pun menyesalkan adanya penolakan itu. Ustaz Khalid Basalamah dikabarkan akan menjadi pemateri dalam tablik akbar. Tablik akbar tersebut dikabarkan bakal digelar oleh Yayasan Lentera Salaf Palu. Namun pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah langsung memberikan surat penolakan kepada Pemkot dan Polres Palu. Dalam surat yang beredar di media sosial, selain Ibnu, beberapa pihak yang menolak antara lain GP Ansor dan PMII. Kami selaku pelopor ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di lingkungan keterpelajaran Sulawesi Tengah merasa keberatan dan menolak kehadirannya Dr. Khalid Basalamah, ujar Ketua Ikatan Pelajar NU Sulawesi Tengah Muammar dikutip Warta Kota dari Tribun Palu. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtilani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita lagi akan membahas sebuah polemik atau permasalahan yang sering terulang zaman dan Allah. Di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyorot dan membahas terkait dengan penolakan safari dakwah Ustaz Khalid Basalamah hafizallahu taala anhu wa ra'ah. Dan ini zaman dan rahmatullah adalah kasus yang sering berulang. Kasus yang sering kita dapatkan, kasus yang sering dialami oleh beberapa dai ahli sunnah wal jamaah. Ya tentunya dari pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan dakwah salafiyah, yang tidak menginginkan orang membahas tentang masalah tauhid, masalah sunnah. Kita tidak tahu mengapa mereka sangat membenci dakwah sunnah, membenci dakwah salafiyah, akan berusaha menghalang-halangi kebaikan ini, keberkahan ini. Padahal yang disampaikan zaman dari Allah, kalau kita ingin melihat dakwah-dakwah Ustaz Khalid Basalamah, maka itu tidak terlepas dari Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan tentunya zaman dari Allah, saya sudah merangkum beberapa poin yang kita akan bahas berkaitan dengan penolakan-penolakan yang seperti ini. Yang pertama, zaman dari Allah, ada manusia sok NKRI, merasa paling NKRI, sok memberikan sumbangsi untuk negara dan rakyat Indonesia, yang sok memiliki wilayah, sok penjaga kedamaian, sok ini dan sok itu. Maka orang seperti ini zaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya terkadang timbul di dalam dirinya hasad, kedengkian terhadap dakwah salafiyah, yang kemudian dengan alasan menjaga NKRI, menjaga kedamaian, menjaga yang tidak diinginkan dan sebagainya, maka lihat saja Ustaz Khalid Basalamah hafizallahu taala anhu wa ra'ah ini tinggal di Jakarta. Dan Anda tahu persis dakwah Ustaz Khalid Basalamah. Jadi beberapa tahun yang lalu, sebelum Anda masuk sebuah perguruan tinggi yang ada di Jakarta, ya kita sering bertemu dengan Ustaz Khalid Basalamah di Sulawesi Selatan, di Makassar khususnya. Jadi kita paham betul bahwasanya Ustaz Khalid Basalamah ini, kalau kita ingin melihat sepak terjang beliau dimanapun beliau berada, tidak ada permasalahan yang beliau lakukan. Tidak ada sebuah tindakan-tindakan kriminal, hal-hal yang berbau radikal.
Dan itu kita lihat zaman rahmatullah. Di mana beliau tinggal, maka di sana tidak ada kericuan, tidak ada hal-hal negatif, tidak ada yang menyimpan dengan aturan negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dilihat di tempat tinggalnya. Kan lucu zaman rahmatullah. Kalau ada orang yang tidak memiliki masalah, yang tidak memiliki kasus hukum, yang tidak memiliki cacat hukum, kemudian kita tuduhkan yang tidak-tidak. Maka ini kadang ada sebagian orang yang tidak memiliki akal sehat dalam berpikir. Dia khawatir bahwasanya kalau sekali masalah mengisi kajian di sana, nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Lah, itu dari Anda sendiri. Beliau tinggal lama di Makassar, beliau tinggal lama di Jakarta. Tidak ada permasalahan. Tidak ada cacat hukum, tidak ada pengaruh-pengaruh negatif dari beliau. Bahkan beliau sering mengisi kajian, kita lihat, di institusi pemerintahan, misalnya di kepolisian, di TNI, dan di berbagai tempat yang lainnya. Dan tidak ada juga masalah. Apakah polisi yang tidak jauh lebih pintar daripada Anda? Aparat keamanan. Apakah mereka tidak mengetahui kadang suatu kali lama, kemudian mereka diundang ceramah? Apakah ada kemudian permasalahan yang mencederai kebersamaan dalam kewarganegaraan? Kemudian ada hal-hal yang negatif yang berbau tindakan radikalisme dan terorisme, kan tidak ada zaman tertentu. Maka sekali lagi ini adalah merupakan diantara bentuk hasad saja, ya, kebencian seseorang terhadap dakwah salafiyah, terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dibahas adalah apa yang terkandung dalam agama Islam, yaitu tauhid, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi memang zaman rahmatullah, kita melihat sekarang ini ada manusia, beberapa orang, segelintir orang, tidak banyak, yang berpemikiran radikal, ya, yang berpemikiran liberal. Mereka menganggap bahwasanya Islam yang baik itu adalah Islam yang liberal, Islam yang kesana kemari oke, dengan agama yang lainnya nimbrung di sana dengan peribadatan mereka. Kemudian mereka sudah, ya, kalau kita ingin melihat jumlah mereka ini sebenarnya sedikit, sudah mulai dijauhi oleh umatnya. Sehingga zaman Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berbau seperti ini, sok merasa NKRI, sok merasa memiliki sebuah wilayah. Dan sebenarnya kalau kita ingin melihat, ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu di sebuah tempat, misalnya di Palu ini, tidak sedikit, banyak sekali. Ya, cuma kita memang Ahlussunnah wal Jamaah, para salafiyun, tidak ingin bentrok dengan masyarakat setempat. Tidak ingin melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh beberapa oknum ini, yang mengatasnamakan mahasiswa. Forum ini, forum itulah. Sebenarnya kalau kita ingin, ya, memperlihatkan unjuk kekuatan juga bisa, tapi itu bukan sebuah solusi yang baik zaman rahmatullah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari perkara tersebut. Suka demo-demo, suka melakukan tindakan rasis, ya, kriminalitas, bahkan melakukan sweeping. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang mengajarkan demikian. Ya, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat indah zaman rahmatullah. Manhaj yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya dibangun di atas tauhid dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian poin yang kedua zaman rahmatullah, supaya tidak lama-lama kita bahas ini. Ormas ini sering membubarkan kajian, ya, dan menjaga gereja. Maka kita kadang bertanya, ada apa yang seperti orang seperti ini zaman rahmatullah? Padahal seharusnya orang-orang yang beriman itu bersaudara di atas tauhid yang benar, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika mereka berada di atas tauhid dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau ada orang yang sangat benci dengan saudaranya, bahwasanya mereka sangat tidak menyukai keadaan saudaranya, sebab padahal zaman rahmatullah, apa yang mereka dakwakan, apa yang mereka sampaikan kurang dengan sunnah, maka ini dipertanyakan, ada apa dengan mereka ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah,
pemimpinnya orang-orang yang beriman, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, pemimpinnya orang-orang Islam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang bersama dengan mereka itu sangat tegas dan keras terhadap orang kufar. Tentunya orang-orang kufar di sini yang dimasukkan adalah ingin yang memerangi kaum muslimin, ingin merusak kaum muslimin. Maka mereka sangat keras dan tegas. Ruhama'u bainahum. Akan tetapi sesama mereka, sesama kaum muslimin, mereka saling berkasih sayang. Jangan dibalik. Keras dan tegas terhadap kaum muslimin, kemudian berlaku lemah lembut terhadap orang kafir. Ini nilai zaman rahmatullah. Dan unik, ya. Kalau yang berkaitan dengan agama yang lainnya, ini bahasanya lembut, toleransi, merangkul, menjaga kedamaian, menjaga NKRI, ikut nyanyi-nyanyi bersama dengan mereka, ya, ikut ya ritual ibadah mereka, Natalan mereka, ya sesama kaum muslimin mereka keras dan tegas. Ini kan lucu zaman rahmatullah. Dan ini bukan sifat diantaranya orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu mereka sangat ruhama'u bainahum. Satu sama yang lainnya saling berkasih sayang. Merangkul. Ya seharusnya anak-anak seperti ini, mahasiswa seperti ini, ngaji, kajian sunnah. Jangan yang dikaji filsafat. Jangan yang dikaji adalah teologi, agama-agama yang lainnya, ajaran liberal. Kan pasti rusak zaman rahmatullah. Ya ujung-ujungnya itu tadi slogan-slogan NKRI, sok merasa NKRI, sok merasa Pancasilais. Maka tidak tepat seperti ini zaman rahmatullah. Ya kalau ada orang yang sok merasa paling NKRI, padahal apa yang dia lakukan adalah jauh daripada nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah. Sifat intoleran ini akhir-akhir ini kita banyak melihatnya. Ya tentunya bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Tuduhan mereka yang mereka mengatakan, sering mereka katakan bahwasanya Salafi Wahabi ini ya sok merasa memiliki surga, kunci surga. Kan tidak, zaman rahmatullah. Kita hanya menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Dan sikap intoleran ini Allah tampakkan dari orang-orang yang menyimpang. Orang-orang liberal, orang-orang radikal dalam berpikir. Sehingga setiap kali yang tidak sependapat dengan mereka melakukan penolakan-penolakan, melakukan intimidasi, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dengan bahasa menjaga kedamaian, menjaga NKRI, Pancasila, dan sebagainya. Bagaimana kalau dibalik? Ya, andaikan kita mungkin Ahlussunnah wal Jamaah ingin membalas, maka kita tolak ajaran-ajaran seperti ini. Ya, liberal, filsafat, kemudian ilmu-ilmu yang menyimpang yang lainnya yang muncul dari orang-orang seperti ini. Bagaimana kalau kita tolak mereka? Ya, ketika mungkin sebuah tempat Ahlussunnah wal Jamaah di situ yang mendominasi, kalau kita balik kita tolak mereka, apa yang mereka akan rasakan? Dan alhamdulillah selama ini Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau mereka ditolak, ya wales. Seperti itu dakwah. Dakwah selalu memiliki rintangan. Dan kita pertanyakan, apa yang ditolak? Kita mengajak manusia kepada tauhid. Kita mengajak manusia kepada sunnah Nabi SAW. Kita mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita ingin melihat yang menjadi lawan dari tiga ini, tauhid adalah syirik, sunnah adalah bid'ah, ketaatan adalah kemaksiatan. Maka Anda berada di posisi mana? Karena tidak mungkin orang yang bertauhid itu membenci dakwah tauhid. Tidak mungkin orang yang di atas sunnah membenci dakwah sunnah. Dan tidak mungkin orang yang bertakwa itu membenci dakwah-dakwah ketakwaan. Pasti sebaliknya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, zaman rahmatullah. Islam itu adalah agama satu kesatuan. Dia adalah agama tauhid, agama yang dibangun di atas sunnah Nabi SAW. Adapun ormas atau lembaga keagamaan lainnya, itu hanya wasilah
Jangan sampai tidak ikut ormas tertentu, Anda kemudian menyikapinya dengan cara penolakan-penolakan seperti itu. Kan lucu zaman rahmatullah. Kalau ormas atau lembaga-lembaga keislaman yang lainnya, ini kemudian dijadikan patokan dalam beragama. Dijadikan tujuan. Kalau tidak berada di kelompok mereka, Anda musuh. Kalau Anda tidak ikut dengan organisasi mereka, mereka bukan dianggap teman, saudara. Inilah bahayanya zaman rahmatullah. Kalau seseorang itu sangat ta'assub dengan ormasnya, dengan lembaga-lembaga keislaman yang lainnya. Ini tidak boleh zaman rahmatullah. Sebab ormas itu, lembaga itu hanya wasilah. Bukan sebagai tujuan, bukan sebagai hal yang kemudian kita berislam karena ormas itu. Tak boleh, jangan rahmatullah. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan Islam itu cakupannya apa sih? Ya Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak terlepas dari perkara itu, jangan rahmatullah. Maka inilah nasihat para ulama agar seseorang itu beragama bukan karena sosok, bukan karena sebuah lembaga, bukan karena ini dan itu, tapi kita beragama di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan menampilkan keikhlasan kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, perlakuan kita terhadap organisasi kita, kelembagaan kita, jangan sampai membuat kita rusak dalam beragama. Yang menjadikan ukuran agama itu ada patokannya pada ormas, ada pada ADRT, ya, kelembagaan tersebut. Tidak bisa, jangan kita melakukan hal seperti itu, karena ini adalah merupakan diantara adab-adab jahiliyah terdahulu, perlakuan orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka bangga dengan kabilah-kabilahnya. Setiap kabilah memiliki kebanggaan, kemuliaan tersendiri, dan itu adalah merupakan adab-adab jahiliyah. Kemudian yang kelima, ada ormas yang suka melampaui kewenangan pemerintah dalam perkara penolakan, dalam perkara sweeping. Ini tidak boleh, sangat berbahaya. Kalau ada sebuah lembaga, ormas, itu melampaui kapasitas pekerjaan pemerintah, dalam hal ini kepolisian dan TNI. Mereka sok merasa mengatur. Ini tidak boleh, akan rusak negara ini. Kalau ormas ini begini, kalau ormas itu begitu, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi kekacauan. Kalau ada ormas yang seperti ini, suka mendahului kapasitas sebagai ormas, organisasi masyarakat, dia harus tunduk dengan aturan yang ada. Jangan memaksakan. Seperti ini misalnya. Kalau misalnya ada aturan-aturan pemerintah, atau kita lagi ada gesekan terhadap masyarakat yang lainnya, kelompok masyarakat yang lainnya, lembaga masyarakat yang lainnya, lembaga sosial masyarakat yang lainnya, kemudian kita adukan ke polisi. Ini polisi ada begini. Anda harus begini. Menyikapinya begini. Tidak bisa, jangan terhancam. Siapa Anda? Semua warga negara berhak di mata hukum. Maka Anda tidak boleh memaksakan kehendak Anda untuk menjatuhkan vonis terhadap saudara Anda, kecuali melewati peradilan yang sah yang ada di negara kita. Tidak bisa, jangan terhancam. Misalnya nih, bertetangga ada masalah, kemudian tetangga satu merasa dizalimi, merasa dianiaya, merasa ini itu, kemudian datang ke polisian dan memberikan klarifikasi, mendatangkan bukti, dan ingin menyebloskan ke penjara. Tidak bisa, sampai ada visum. Polisi akan menindaklanjutinya, laporan tersebut. Tidak langsung dijebloskan ke penjara, tidak. Sampai benar-benar polisi mencari tahu benarkah apakah yang dikatakan orang ini. Ini juga seharusnya zaman rahmatullah, ya, kita minta aparat kepolisian ketika ada laporan-laporan masyarakat seperti ini, ya tidak langsung ditindaklanjuti, tapi dicari tahu benarkah Ustaz Khalid itu akan mengancam kedamaian, akan mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dicari tahu. Kalau tidak, berarti ini laporan palsu, harus dijebloskan ke dalam penjara orang seperti ini. Ya kan ada undang-undangnya, ada peraturannya. Setiap laporan palsu, dan boleh sebenarnya dilaporkan orang ini, dilaporkan balik. Andaikan ada kaum muslimin di antara
Di antara kita mungkin merasa, oh ini laporan palsu ini, kebohongan, ya, kebohongan yang dia sebarkan, pencemaran nama baik zaman rahmatullah. Ini bisa dilaporkan orang seperti ini. Disuruh datang dibuktikan. Apakah yang benar Ustaz Khalid Basalamah ini melakukan hal-hal yang berbau akan mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia? Mana zaman rahmatullah? Ini adalah tuduhan palsu. Ini adalah laporan palsu. Ini adalah pencemaran nama baik. Kalau kita ingin mengusuk, ingin kita memberikan juga laporan kepada orang ini, maka orang ini bisa dipidanakan. Pencemaran nama palsu, laporan palsu, karena tidak terbukti. Tidak ada sebuah tindakan yang mengarah Ustaz Khalid ini bermasalah, cacat dalam kriminalitas. Tidak ada. Ini rusak zaman terhadap. Hanya pengarah massa saja. Sok-sok banyakkan massa. Ini tidak boleh. Mungkin orang merasa Ahlussunnah wal Jamaah itu para salafiyun di Indonesia itu sedikit jumlahnya. Ribuan zaman terhadap. Hampir di seluruh pelosok negeri ini mengenal dakwah sunnah. Alhamdulillah. Melalui media-media dakwah yang lainnya, Instagram, Facebook, YouTube, radio dan sebagainya, dakwah sunnah semakin dicintai, semakin tersebar. Maka kadang kita bertanya, yang mereka ini siapa sih? Apa laporannya? Kayak anak-anak, kayak tidak memiliki kedewasaan dalam berpikir, akan mengganggu kestabilan sebuah negara, sebuah tempat. Kan ngawur zaman rahmatullah. Laporan palsu seperti ini. Kemudian zaman rahmatullah. Ini sudah kita bahas juga. Yang terakhir saja yang kita bisa sampaikan kepada orang tersebut adalah kita doakan zaman rahmatullah kepada kaum muslimin yang belum sampai kepadanya dakwah sunnah ini. Kita doakan mereka yang menolak, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal dakwah yang mulia ini, dakwah sunnah ini, dakwah yang santun, penuh dengan kesantunan. Dan Anda lihat, Masya Allah, Ustaz Khalid di antara ustaz-ustaz yang sangat santun, sangat santun menyampaikan dakwah-dakwah beliau, kajian-kajian beliau. Tidak ada hal-hal yang mengajak manusia untuk melakukan tindakan radikalisme, terorisme, tidak ada. Apa yang disampaikan Ustaz Khalid Basalamah adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Itu permasalahan manusia. Mengajak manusia kepada sunnah Nabi SAW, meninggalkan perkara bid'ah. Mengajak manusia kepada mengamalkan amalan soleh, ya, amalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita mendoakanlah orang-orang yang seperti ini, yang suka sweeping, yang suka menolak-nolak, melakukan hal-hal radikalisme dalam berpikir, ya, yang kalau tidak sama dengan mereka akan ditolak dan sebagainya. Maka kita doakan mereka mendapatkan hidayah sunnah, mendapatkan kemuliaan agama ini, nikmatnya beragama di atas sunnah Nabi SAW. Karena zaman rahmatullah tidak ada dakwah yang sangat menjaga kedamaian. Ahli sunnah wal jamaah dimanapun itu zaman rahmatullah, antum tidak pernah melihatnya demo. Maka kita bersama dengan aparat pemerintah yang menjaga kestabilan negara kesatuan Republik Indonesia. Ahli sunnah wal jamaah, para salafiyun yang digelar Wahabi itu, ya, dituduh macam-macam, haus darah lah, beginilah, begitulah. Padahal kalau kita lihat zaman rahmatullah, tidak ada satupun di antara ahli sunnah wal jamaah yang suka mendemo, apalagi memfatwakan demo. Tidak ada zaman rahmatullah. Sepakat semua akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya demonstrasi di antara kerusakan. Demonstrasi bukan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan merupakan ajaran Nabi SAW. Dan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah senantiasa mengajak manusia untuk taat kepada pemimpin. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh mencaci maki mereka di depan khayalat. Tidak boleh melakukan kerusakan. Bahkan ahli sunnah wal jamaah itu adalah senantiasa memberikan doa yang paling terbaik untuk pemimpin. Senantiasa memberikan doa yang terbaik untuk kebaikan negeri. Karena nikmat aman, nikmat pemimpin yang saleh adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Dan dengan sebab itu,
seseorang bisa melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, bisa membaca Quran dengan khusyuk, bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, disebabkan karena adanya pemimpin yang senantiasa menjaga kestabilan, keamanan di sebuah negeri, sehingga kita pun damai zaman rahmatullah di negeri tersebut, dan tidak lain adalah negeri kita di Indonesia. Mudah-mudahan tindakan-tindakan radikalisme, terorisme, liberalisme, pemikiran-pemikiran kolok yang tidak sama dengan saya, yang tidak sependapat dengan saya, kemudian kita tekan, kemudian kita tolak, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak tidak sportif lah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap-sikap seperti itu. Jangan rahmatullah. Demikianlah jangan rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan semua kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya alhamdulillah kita tidak pernah melakukan hal-hal yang berbau kriminalitas, radikalisme, bahkan tekanan terhadap kelompok yang lainnya. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.